Halo, assalamualaikum. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial lagi yang masih berhubungan dengan video saya sebelumnya, yaitu cara pindah ROM dari ROM Indonesia ke ROM global, atau balik lagi dari ROM global ke ROM Indonesia tanpa PC, tanpa UBL. Nah, mungkin untuk triknya ini mungkin sudah banyak yang tahu ya. Jadi menggunakan trik 2 ROM recovery. Satu ROM yang terbaru dari ROM yang sesuai dengan ROM yang kalian pakai regionnya. Satu lagi ROM yang mau kalian tuju, versinya terserah mau ROM global, ROM Indonesia, ROM India. Jadi ini saya coba di Redmi Note 10 Pro ya. Jadi ROM-nya ROM global versi 12.5.8 RKF MIXM. MI ini adalah kode untuk ROM global. Mau saya pindah ke ROM Indonesia dengan kode RKF IDXM ya. Jadi nanti triknya seperti pada video sebelumnya ya, menggunakan 2 recovery ROM. Caranya sama ya, cuma kemarin ada yang request untuk cara balik lagi ke ROM Indonesia dari ROM global ya. Mungkin ada yang ragu soalnya ada beberapa kasus di mana HP Xiaomi setelah pindah ke ROM global, balik lagi ke ROM Indonesia itu nggak bisa. Harus dibawa ke service center. Sebenarnya nggak perlu sih ya, kalau kalian mau misalkan nggak bisa balik lagi ke ROM Indonesia ya, itu kalian bisa UBL dulu, unlock loader kalau punya PC sih ya. Kalau punya PC kalian bisa UBL, baru nanti pindah atau balik lagi ke ROM Indonesianya itu lewat Mi Flash Tool. Jadi kalian flash ROM Indonesia lewat Mi Flash Tool, lewat PC. Jadi nggak perlu wajib atau nggak harus ke service center misalkan kalian nggak bisa balik lagi. Tapi kalau misalkan kalian nggak punya PC ya mau nggak mau ya terserah sih ya. Kalau masih garansi silakan langsung saja ke service center. Kalau misalkan terjadi kasus pindah-pindah ROM nggak bisa balik lagi. Di sini saya ingin membuktikan saja bahwasanya setelah pindah ke ROM global balik lagi ke ROM Indonesia itu bisa dilakukan di Redmi Note 10 Pro khususnya. Mungkin bisa coba di HP Xiaomi yang lain ya. Silakan kalian coba saja sendiri ya, HP Xiaomi kalian tipe apa silakan kalian coba menggunakan trik ini ya untuk pindah-pindah ROM tanpa PC, tanpa UBL. Ini Redmi Note 10 Pro saya juga belum UBL, nanti bisa dibuktikan waktu restart nggak ada lambang gembok terbuka. Oke, lanjut ke langkah selanjutnya, kalian download recovery ROM-nya dulu ya. Jadi link downloadnya ada di deskripsi video, cek saja linknya di deskripsi video. Kalian pilih sesuai HP kalian, misal Redmi Note 10 Pro ya, kalian pilih yang Redmi Note 10 Pro. Yang pertama kalian download yang ROM versi terbaru dari ROM yang kalian pakai. Misal kalian berada di ROM global, RKF MIXM MI ya. Jadi kalian download ROM yang terbaru ya, ROM global. Kalian tap di history. Kemudian ROM yang terbaru itu yang ROM yang paling atas ya, daftarnya paling atas, ada tulisan latest. Misalkan yang paling atas itu ada rollback, jangan kalian pakai yang di bawahnya, pokoknya yang latest ya. Ini kalian tap ROM-nya yang latest ini, kemudian pilih yang recovery, pilih download. Oke, ini yang ROM terbaru. Satu lagi adalah ROM yang mau kalian tuju. Misalkan kalian mau balik lagi ke ROM Indonesia, jadi kalian cari yang Indonesia, pilih yang history. Nah, di sini ada berbagai macam versi ROM, silakan kalian pilih saja. Misalkan nanti akan saya balik ke ROM Indonesia yang versi 12.0.6.0 ya, RKF IDXM. Kalian download yang recovery juga, recovery yang download ini ya, kalian tap. Kalian pakai atau kalian tuju ROM yang lain juga terserah sih ya. Misal kalian mau menuju ke versi 12.5 ya silakan saja. Mau yang versi 12.0.2 ya silakan saja, sama saja. Atau mungkin kalian mau ke ROM Eropa misalkan ya, silakan saja kalian pakai yang Eropa ini. Tapi history ini mau yang versi berapa terserah, pilih yang recovery kemudian download. Nah, di sini saya sudah mendownload ya. Jadi kalian buka di file manager ini. Di sini saya sudah download yang versi global, yang versi terbaru, sama versi Indonesia yang 12.0.6. Kemudian sebelum kalian melakukan pindah ROM ini, balik lagi ke ROM Indonesia ini, saya rekomendasikan kalian untuk membackup data penting di internal storage. Siapa tahu nanti ke reset HP-nya ya. Jadi file-file foto, video yang ada di internal storage kalian pindah dulu pokoknya. Kalau file penting pindah saja. Kalau memang HP-nya nggak ada file penting ya nggak masalah sih, nggak di backup. Siapa tahu nanti butuh reset HP. Oke, lanjut untuk ke step berikutnya ya. Jadi kalian rename dulu ROM yang terbaru, kalian rename
more rename, ganti ke a.zip saja ya biar gampang, namanya yang pendek saja a.zip. Oke. Untuk ROM yang lainnya silahkan rename-nya nanti saja ya. ROM yang lain biarkan saja dulu. Kemudian kalian masuk ke setting, tab di MIUI version. Di sini tab 3 titik kanan atas ini, pilih choose update package. Misalkan choose update package ini belum ada, kalian tab beberapa kali angka 12-nya ya, sampai ada muncul pesan seperti ini, additional update fitur are on. Baru kalian tab 3 titik kanan atas, choose update package. Cari ROM yang sudah kalian rename tadi, a.zip ini, kemudian oke. Oke, ditunggu, ini proses getting infonya butuh koneksi internet. Oke, sampai muncul seperti ini, kalian jangan ribut dulu ya. Kalian masuk ke file manager lagi. Nah, sekarang yang ROM yang terbaru tadi yang a.zip ini kalian rename lagi. More rename jadi b.zip misalkan ya, b.zip. Kemudian yang versi yang mau kalian tuju, ROM yang mau kalian tuju ya, misal 12.0.6, kalian rename jadi A. More rename a.zip sesuai dengan ROM yang tadi ya, ROM yang terbaru kan di rename jadi A ya. Jadi ini rename-nya sesuai dengan ROM yang terbaru tadi. Oke, jadi tukar nama. Oke, seperti ini, baru kalian balik lagi ke update tadi. Silakan kalian reboot and update. Ini proses decrypting dulu. Oke, nanti restart. Ini HP saya belum unlock ya, nanti ada tandanya. Kalau sudah unlock ada tanda gembok terbuka di atas ini. Ini belum ada tanda gembok ya, belum ada ya. Berarti masih lock bootloader ini ROM saya, HP saya. Oke, ini proses pindah ROM-nya ditunggu sampai selesai. Ada kalanya mungkin saat berjalan persennya ini stuck di berapa persen gitu, kalian tunggu saja ya. Jadi kalian harus sabar menunggu prosesnya sampai restart sendiri nanti. Oke, ini persentasenya berjalan normal ini, harusnya ini bisa ini. Berarti untuk Redmi Note 10 Pro ini bisa pindah gonta-ganti ROM official ya. Kalau custom ROM nggak bisa, wajib ROM official yang bisa di-download di link yang di deskripsi video yang sudah saya berikan. A few moments later. Oh ya, kadang ada beberapa HP Xiaomi waktu menggunakan trik ini, menggunakan 2 ROM recovery itu, jadi baru berapa persen itu sudah restart sendiri ya. Belum 10%, dia sudah restart sendiri dan nggak bisa pindah. Jadi memang ada beberapa HP Xiaomi yang seperti itu ya, nggak bisa pindah ROM. Kalau seperti itu ya mau nggak mau ya harus UPL kalau mau gonta-ganti ROM ya. Kalau misal jalan persennya cepat langsung restart sendiri, berarti nggak bisa itu. Nggak ada cara lain selain UPL. Oke, ini sudah restart ya, 99%. Ya, ditunggu sampai nanti masuk ke home screen. Mudah-mudahan nggak kena format atau nggak kena... kayaknya kena ini. Ya, ada beberapa kasus yang bisa masuk langsung ke home screen ya. Jadi nggak perlu web data. Nah, ada beberapa kasus juga yang masuk ke Mi Recovery seperti ini. Nah, ini jalan satu-satunya adalah kalian web data ya. Pilih pakai volume bawah, pilih web data, pakai tombol power, kemudian web all data, pakai tombol power, kemudian confirm. Nggak ada cara lain ya. Ini web all data ini adalah mereset HP. Artinya nanti internal storage-nya akan ke-reset, kehapus semua datanya. Maka dari itu, seperti yang sudah saya bilang tadi ya, sebelum kalian pindah-pindah ROM, wajib rekomendasi saya kalian backup dulu data penting di internal storage. Kasusnya kalau kayak gini, mau nggak mau harus web all data, yang dimana harus mereset HP-nya, data di internal storage akan terhapus semua. Oke, kalian pencet confirm. Oke, back to main menu, baru reboot
reboot to system. Nah, harusnya kalau seperti ini sudah bisa masuk ke sistem. Kalau mereset HP nanti butuh setting-setting awal lagi ya. Jadi ini bisa balik lagi ke ROM Indonesia, tapi wajib reset HP sepertinya ini. Mungkin ada yang nggak reset HP ya mungkin beda HP Xiaomi, beda juga ya caranya ya. Oke, mungkin ada juga kasus di mana mentok di MIUI terus ya, jadi nggak bisa masuk ke sistem. Ada beberapa kasus seperti itu, mentok di MIUI atau mungkin restart ke MIUI. Nah, kalau ada yang terjadi seperti ini, misal pindah ROM ya, atau downgrade atau upgrade pindah ROM, mentok di logo MIUI atau restart terus di logo MIUI, kalian masuk ke recovery mode atau ke Mi Recovery dengan cara manual ya. Jadi kalian posisi misal seperti ini, kalian tekan tahan volume atas dan tombol power secara bersamaan, tahan untuk masuk ke recovery mode yang ada web data tadi ya. Kemudian kalian web data, web all data. Misal ada kasus, kalau ada kasus kalian mentok di logo MIUI seperti ini atau restart terus. Jadi masuk ke Mi Recovery, caranya tekan tombol volume atas dan tombol power secara bersamaan. Tekan terus sampai ke Mi Recovery, baru pilih web all data, akan mereset HP itu. Kalau sudah terreset HP-nya, harusnya sudah bisa restart normal. A few moments later. Oke, just second sudah bisa masuk, tinggal setting lagi. Jadi akan saya setting dulu ya, mulai dari awal lagi ini ya. A few moments later. Oke. Ya, ini adalah MIUI 12 ya, bukan MIUI 12.5. Sudah sukses, kita cek lagi di settings. Kemudian about phone, ada update. MIUI versinya sudah MIUI 12.0.6.0 RKF IDXM. Oke, sukses ya, balik lagi ke ROM Indonesia. Dan di sini sudah pasti kalau kalian downgrade versi, harusnya ada notifikasi update seperti ini ya. Ada update ke 12.5.3.0. Tapi kalian bisa abaikan update ini, kalian tap di 3 titik ini, kemudian update settings. Jangan lupa download automatically-nya ini kalian off-kan, biar dia nggak mendownload secara otomatis ya. Kadang-kadang tahu-tahu restart sendiri MIUI versinya sudah berubah ya, ada yang seperti itu. Jadi mungkin install automatically-nya di-on-kan, download-nya juga di-on-kan. Jadi nanti kalau ada update otomatis download, otomatis mengupdate sendiri. Ada kasus yang seperti itu. Jadi kalian off-kan, ini abaikan saja nggak masalah sih ya kalau memang nggak pengen update. Oke, berhasil ya untuk update atau pindah ROM dari ROM global balik lagi ke ROM Indonesia tanpa PC, tanpa UBL. Saya lakukan di Redmi Note 10 Pro, tapi nggak menutup kemungkinan bisa dilakukan di HP Xiaomi yang lain. Triknya sama, pakai 2 recovery ROM. Satu ROM yang terbaru sesuai ROM yang kalian pakai, satunya ROM yang mau dituju. Silahkan pilih, terserah ROM yang mau dituju itu ROM Indonesia, ROM global, ROM India dan lain-lain, sama saja. Oke, jadi sekian dulu ya untuk tutorial pembuktian bahwa bisa balik lagi dari ROM global ke ROM Indonesia tanpa PC, tanpa UBL ya, menggunakan 2 trik ROM recovery yang saya lakukan di Redmi Note 10 Pro ini ya. Aman prosesnya, cuma ya tadi ya butuh reset HP. Kemarin waktu ke ROM global itu nggak butuh reset HP, tapi entah kenapa balik lagi ke ROM Indonesia ini butuh reset HP, butuh web all data. Jadi rekomendasi saya sih kalau kalian mau pindah-pindah ROM wajib backup dulu data penting di internal storage, itu saja. Oke, sekian dulu share dari saya ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau memang bermanfaat silahkan like dan share video ini. Yang belum subscribe channel Skit Prasto silahkan di subscribe dulu. Jangan lupa aktifkan juga notifikasi loncengnya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.